Seorang psikopat menikam penumpang bus yang sedang tidur lebih dari 50 tusukan, kemudian memenggal kepalanya serta memamerkan potongan kepala korbannya seperti sebuah trofi kemenangan. Gak cukup di situ, dia bahkan memakan bagian mata serta hatinya di depan banyak orang. Adegan horor ini bukan merupakan penggalan sebuah film trailer ya teman-teman, tapi ini adalah sebuah kejadian nyata yang benar-benar terjadi di atas sebuah bus di Kanada. Penasaran dengan kisahnya kan? Yuk kita bahas. Timothy McLean adalah seorang pemuda yang lahir pada tanggal 3 Oktober 1985 di Winnipeg, Provinsi Manitoba, Kanada. Di dalam lingkungan keluarga dan rekan kerjanya, Tim, begitu dia biasa dipanggil, adalah sosok yang dikenal ceria dan menyenangkan. Tim bekerja sebagai salah satu kru penjaga karnaval di sebuah pameran yang diadakan di kota Edmonton. Pada tanggal 30 Juli 2008, Tim berencana untuk pulang ke rumahnya di kota Winnipeg, Provinsi Manitoba setelah karnaval yang dijaganya selesai. Tepat pada pukul 12 siang, Tim naik sebuah bus Greyhound dengan nomor 1170 dari sebuah terminal di kota Edmonton. Di dalam bis, Tim memilih untuk duduk di deretan belakang, tepatnya di urutan kedua terakhir di dekat toilet. Perjalanan itu memang termasuk panjang ya, karena jarak Edmonton dengan Winnipeg, kampung halaman Tim, cukup jauh, yaitu sekitar 1.300 km. Dan jarak itu setidaknya butuh waktu tempuh sekitar 20 jam lamanya. Tepat pada pukul 7 malam, bus sampai di halte. Dan saat itu ada satu orang penumpang baru nih. Dia adalah seorang imigran Cina yang bernama Vince Weiguang Li. Li digambarkan sebagai pria jangkung berusia 40 tahunan dengan rambut yang dicukur cepak serta sebuah kacamata hitam. Awalnya, Li ini duduk di bagian depan bus dan di situ sebenarnya dia terlihat agak gelisah. Namun gak ada yang ngeh ya jika dia merupakan seorang psikopat. Pokoknya semua masih berjalan normal lah. Setengah jam kemudian, bis ini berhenti untuk beristirahat. Biasa kalau bis dengan rute perjalanan jarak jauh emang ada waktu istirahatnya ya. Nah, saat itu sosok Li juga ikut turun dan dia kayak ngerokok di luar. Kemudian waktu bis ini mau meneruskan perjalanannya, Li ini kayak pengen pindah gitu duduknya. Dia melihat ke sekeliling bagian bus dan melihat bahwa barisan paling belakang itu kosong dan barisan kedua dari belakang pun hanya diduduki satu orang, yaitu Tim. Awalnya Li ini duduk di lorong sebelah Tim ya, bukan tepat di samping Tim. Tapi saat Li melihat ke arah Tim ini kayak senyum dan dia kayak ngasih isyarat buat ngundang Li untuk duduk di sampingnya. Ya ini wajar ya, dipikir Tim mungkin awalnya kasihan Li ini duduk sendiri di pojok atau gimana. Ya pokoknya nggak ada pikiran aneh-aneh lah. Lagian saat itu kondisi bis juga lumayan padat, yaitu ada sekitar 38 penumpang lain termasuk Tim. Li berlahan duduk di samping Tim dan bis pun kembali melaju dengan tenang. Kemudian Tim yang pada dasarnya juga nggak punya perasaan aneh-aneh ya, dia tetap bersikap seperti biasa, bersandar ke jendela, dengerin musik pakai headphone dan tertidurlah dia. Tapi keadaan normal itu nggak berjalan lama, geng. Seorang penumpang di seberang lorong melihat perubahan perilaku Li. Li ini kelihatan kayak mulai nggak tenang gitu duduknya. Terus nggak lama dia tuh kayak mulai kedengeran nyanyi-nyanyi kecil semacam lagu Cina gitu. Dan udah deh, suasana tenang bus Greyhound berubah menjadi neraka. Karena tanpa peringatan apapun, Li yang awalnya lagi bersenandung kecil ini tiba-tiba menarik pisau Bowie dari ranselnya, kemudian tanpa ampun menikam leher Tim yang sedang tertidur. Tentu saja Tim yang sedang lelap kaget banget dong dan spontan menjerit ya. Tim juga berusaha melawan Li, tapi Li udah kayak orang kesetanan dan terus-menerus menikam Tim tanpa ampun. Bahkan seorang saksi mata yang melihat kejadian itu mengatakan bahwa Li ini udah kayak robot, nusukin pisau ke bahu, leher, dan dada Tim gak berhenti-berhenti. Tentu saja ini membuat suara penumpang yang awalnya lagi siap-siap tidur berteriak ketakutan dan menyuruh agar bus berhenti, lalu mereka ini kayak berebutan turun. Pokoknya saat itu udah bener-bener kacau. Penumpang wanita udah pada teriak, anak-anak udah nangis, yang cowok juga panik, bingung. Li-nya juga makin gila karena dia tetap gak berhenti membabi buta menikam Tim. Bahkan waktu itu dia kayak mindahin tubuh Tim yang udah penuh sama darah ke lantai bis sambil tetap nusuk gitu. Akhirnya semua penumpang diturunkan kecuali Li. Tim jelas sudah meninggal ya, tapi Li bahkan belum puas juga menghujamkan pisaunya ke arah Tim. Penumpang yang ketakutan berdiri di luar bis sambil melihat kelakuan kejam Li di dalam bus. Mereka sangat terkejut ketika melihat Li
berdiri dengan memegang pisau yang berlumuran darah, lalu dengan kejam Lee memenggal kepala Tim. Pokoknya suasana malam itu benar-benar mencekam ya. Wanita menjerit, pria muntah, anak-anak kecil menangis. Aduh, udah kayak film horor deh. Dan kejamnya lagi, Lee tanpa ekspresi di balik kacamata hitamnya datang ke pintu dan memperlihatkan kepala Tim yang udah dipenggal. Saat itu pintu bis emang dikunci dari luar ya untuk menahan Lee biar dia di dalam aja sambil nunggu polisi yang emang belum datang. Seorang pengemudi truk yang lewat bahkan memberikan penumpang-penumpang itu alat-alat sebagai senjata untuk berjaga-jaga jikalau psikopat itu keluar dari dalam bis. Sementara di dalam bis, Lee mengarah kepala Tim yang udah dipenggalnya. Dia kayak bolak-balik naik turun di sepanjang lorong bis sambil nenteng kepala Tim. Kemudian dia kembali menggila. Ini agak serem ya. Silakan skip aja kalau merasa nggak kuat di part ini. Jadi Lee ini membelah dada Tim dan merobek organnya. Dia kemudian mengeluarkan jantung, paru-paru, dan hati Tim. Lalu dia juga merobek isi perutnya. Dan setiap bagian tubuh Tim ini udah berserakan di sekitar bus. Tapi itu bukan bagian termengerikan ya. Karena tepat di depan para penumpang yang ketakutan di luar bis, Lee malah memakan mata Tim dan sebagian dari hatinya. Dia memotong hidung Tim dan kedua telinganya, mencium baunya dan menjilati darah dari jari-jarinya. Sakit banget gak sih ini orang? Nah, ternyata Lee ini kayak datang dan seolah siap untuk pembantaian ini. Karena dia nggak hanya punya pisau, tapi dia juga punya kantong plastik untuk menyimpan potongan-potongan tubuh Tim saat itu. Untungnya nggak berapa lama kemudian, polisi dan petugas lainnya datang secara massal. Mereka berusaha untuk berunding dengan Lee. Tapi Lee yang kayak udah kesetanan gitu bukannya takut ya udah banyak polisi. Dia ini masih aja membelah tubuh Tim dan menyajikan bagian-bagian organnya selama hampir 4 jam. Polisi pun terus mencoba bernegosiasi dengan pria gila yang memegang pisau itu. Tapi siapa sih yang bisa naklukin orang gila dalam situasi ini? Ya polisinya juga ngeri ya. Lalu tanpa peringatan apapun, Lee ini tiba-tiba menghancurkan kaca jendela mobil dan melompat keluar. Dia akhirnya lumpuh dengan 2 tembakan teaser dan gigitan dari seekor anjing pelacak yang dibawa polisi. Lee kemudian diborgol dan dibawa ke rumah sakit terdekat karena dia juga luka kan. Penumpang bus yang mengalami trauma berat juga segera diisolasi, bahkan termasuk personil polisi dan orang-orang profesional yang hadir pun terkena trauma ini. Karena ya, kejadian ini tuh terlalu mengerikan dan udah gak manusiawi sama sekali. Kayak cuma orang gila aja gitu yang bisa ngelakuin ini. Tapi tentu saja trauma paling mendalam dan menyakitkan adalah keluarga Timothy McLean ya. Mereka kehilangan putra, saudara, sepupu, dan keponakan yang mereka cintai. Teman-temannya pun kehilangan seorang teman lugu yang mereka sayangi. Tim berada di tempat yang salah dan waktu yang salah karena menjadi korban dari kebrutalan seseorang yang bahkan gak kenal sama sekali dan gak tahu ini kenapa kok bisa setega itu. Tim ini kayak jadi orang paling sial di antara orang tersial pokoknya. Nah, siapa sih sebenarnya pria gila ini? Vince Wei Guangli lahir di Cina pada tanggal 30 April 1968. Pada tahun 1992, Lee lulus dari Institut Teknologi Wuhan dengan gelar sarjana di bidang komputer. Dari tahun 1994 hingga tahun 1998, Lee bekerja di Beijing sebagai insinyur perangkat lunak komputer. Masalah mulai muncul saat Lee kemudian berimigrasi ke Kanada pada tanggal 11 Juni 2001. Di Kanada, ternyata gelar dan pengalaman kerja Lee ini seperti tidak dihargai lagi. Karena itu, Lee kayak kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan di Kanada. Akhirnya, untuk bertahan hidup, Lee bekerja serabutan apa saja termasuk di Walmart, restoran cepat saji, hingga sebagai pengantar koran. Tapi walaupun begitu, Lee ini tetap terlihat normal-normal aja. Artinya dia kayak layaknya seorang perantau yang sabar dan pekerja keras. Bahkan Lee juga sempat menikah walaupun akhirnya berpisah. 4 minggu sebelum pembunuhan keji itu, dia dipecat dari Walmart karena terlibat pertengkaran dengan salah satu rekan kerjanya. Kemudian Lee memutuskan untuk pulang ke Winnipeg dengan menaiki sebuah bus yang secara kebetulan sama dengan bus yang dinaiki Tim. Bahkan sebenarnya, sebelum dia masuk ke dalam bus, Lee ini kayak udah menunjukkan gelagat aneh gitu. Penumpang lain yang mengingatnya sempat melihat Lee kayak duduk tegak dengan mata membelalak macam orang gak sadar gitu geng. Dan ekspresi aneh itu kayak gak berubah sampai dia masuk ke dalam bus. Walaupun ya
orang nggak ngeh aja gitu. Salah satu saksi mata yang juga merupakan penumpang bus membenarkan jika saat Lee ini melakukan aksinya, ekspresi muka Lee ini datar banget kayak orang nggak sadar. Bahkan terkesan sangat tenang macam robot. Saat diperiksa dan akhirnya diadili, Lee hanya punya satu permintaan, yaitu dia ingin dihukum mati. Lalu saat ditanya apa sih yang membuat Lee tega membunuh Tim, satu-satunya alasan adalah Lee ini seperti mendengar perintah Tuhan yang ngasih tahu bahwa Tim ini adalah makhluk luar angkasa yang harus segera dibunuh agar tidak membahayakan hidup orang banyak. Emang gak masuk akal alasan ini ya teman-teman, tapi berdasarkan hasil penyelidikan tim medis kepolisian, Lee diduga menderita skizofrenia yang merupakan gangguan mental yang menyebabkan penderitanya mengalami halusinasi, delusi, kekacauan dalam berpikir, serta perubahan perilaku. Gejala ini merupakan gejala dari psikosis, yaitu kondisi di mana penderitanya merasa sangat kesulitan membedakan kenyataan dengan pikirannya sendiri. Penderita skizofrenia ini seharusnya mendapatkan pengawasan dan pengobatan dari profesional. Namun Lee tidak mendapatkan itu. Hakim akhirnya membuat keputusan yang sangat sulit diterima oleh masyarakat Kanada, terutama oleh keluarga Tim. Pada tahun 2009, Hakim pengadilan jelas melihat bahwa Lee ini mengalami gangguan jiwa dan tidak bisa dianggap bertanggung jawab atas kejadian mengerikan yang dilakukannya. Akhirnya, Lee hanya dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa dan lepas dari ancaman hukuman mati ataupun hukuman seumur hidup. Pada saat proses pengadilan berlangsung, Lee ini sempat meminta maaf sama keluarga Tim. Dia mengaku sangat menyesal dengan tindakan kejinya itu. Bahkan dia bersedia melakukan apapun untuk memperoleh maaf dari keluarga Tim. Dan seperti dugaan kita, keluarga Tim ini memang sangat terluka atas kepergian Tim dengan cara yang sangat kejam itu. Setiap pagi, ayah dan ibunya bahkan seperti tidak sanggup memulai hari karena harus menerima kenyataan bahwa putra mereka telah meninggal. Namun, 5 bulan setelah kematian Tim, seperti ada harapan baru dalam keluarga mereka. Pacar Tim melahirkan anak laki-laki yang sangat mirip dengan Tim. Karena anak itulah orang tua Tim kayak punya alasan untuk hidup lagi. Soalnya anak itu beneran mirip banget sama Tim kecil. Sifatnya, selera humornya, bahkan matanya mirip banget. Dan saat ini anak Tim sudah berusia 12 tahun. Dia bahkan sudah tahu penyebab kematian ayahnya dan hal ini benar-benar mengguncang emosi, mental, dan kejiwaannya. Kejadian traumatik lain juga dialami oleh salah satu penumpang wanita yang saat itu tengah hamil. Gak lama dari kejadian itu, dia melahirkan bayi perempuan. Tapi sayangnya dia harus kehilangan hak asuh anaknya karena dia mengalami gangguan emosi dan mental sehingga dia gak bisa menjaga anaknya dengan baik kayak ibu pada umumnya. Dia mengatakan bahwa setelah kejadian itu, dia selalu bermimpi buruk. Dia sangat trauma menaiki transportasi umum dan juga sangat takut bertemu dengan orang lain. Pada tahun 2014, seorang polisi yang bernama Ken Beck yang juga hadir pada saat kejadian dan menyaksikan tindakan kanibalisme Lee juga mengalami trauma yang mendalam sehingga dia melakukan aksi bunuh diri. Lalu bagaimana nasib Lee sekarang? Pada tahun 2017, pengadilan Manitoba melepaskan Lee dari rumah sakit jiwa sehingga sekarang dia bisa bebas melenggang di luar sana. Tentu saja keputusan itu banyak mengundang protes publik mengingat aksi yang sangat kejam dan tanpa ampun membunuh seorang pemuda yang tidak berdosa lalu memakannya di depan banyak orang. Tapi ya mau gimana lagi, Lee kan emang punya penyakit jiwa ya, dan sejauh ini Lee udah diobati dan akhirnya dinyatakan sembuh dari penyakit mentalnya itu. Jadi mau gak mau ya emang harus dilepasin. Ya walaupun Lee sudah dianggap sembuh, tapi kejadian mengerikan malam itu tidak bisa dilupakan sampai kapanpun. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini dari pertama hingga akhir. Boleh banget untuk bantu support channel YouTube aku agar aku makin semangat nih untuk update cerita yang lain. Boleh juga klik like dan komen serta nyalakan lonceng notification agar kalian tahu saat aku cerita lagi, cerita mulu, cerita terus untuk kasus menarik selanjutnya. Dadah!